Nggak tidur ya. Ini jam-jam rawan, saya juga deg-degan ya, tapi saya pengennya semuanya tetap semangat karena menurut saya ini saya suatu kehormatan bisa ketemu sama Bapak Ibu semua. Jadi mumpung ada Aci di sini, silakan segala macam problema Shopee ya, tapi jangan problema hidup ya, karena saya juga nggak ngerti, punya banyak sendiri ya. Oke, mungkin izin perkenalan lagi terlebih dahulu. Nama saya Aci, saya dari tim pengembangan UMKM. Hari ini sebetulnya saya tidak sendiri, ada sohib saya juga, Mas Mirza. Dia salah satu tim pengembangan UMKM Shopee juga di ujung sana. Mungkin ada yang pernah ketemu dengan tim Shopee sebelumnya? Sudah, Mas Mirza sudah ketemu? Masih nggak bosan sama Mas Mirza? Dalam hati sih kan, dia lagi gitu ya. Mudah-mudahan gak bosan ketemu sama tim Shopee ya. Oke, jadi mungkin hari ini masih mengulas sedikit tentang gimana sih caranya berjualan online di Shopee. Ya mungkin yang sudah, Aci mau tahu dulu deh, yang sudah punya toko di Shopee berapa banyak? Yang punya toko? Masih sedikit menurut Aci. Sisanya belum punya toko di Shopee. Belum semua? Oke, nanti diikuti dengan baik ya. Nggak ngerti nanya, jangan tidur. Oke. Oke. Terus yang sudah punya Shopee semua belum? Oh, kalau itu kencang sudah. Buat apa Bapak Ibu? Dasar ya. Aci pengen di sini Bapak Ibu pakai Shopee-nya nggak cuma buat ngabis-ngabisin uang aja ya, tapi tolong dipergunakan, punya produk bagus. Tim Shopee-nya ada, silakan di-upload. Ada yang belum punya Shopee mungkin? Yang belum sama sekali di handphonenya ada Shopee, ada? Sudah ada semua? Siapa yang belum ada? Ibu belum ada, satu. Lalu siapa lagi yang belum ada? Ibu dua. Ada lagi? Mbaknya? Ibu belum ada? Oke. Yang belum ada mungkin kalau berkenan boleh di-download dulu aplikasi Shopee-nya, boleh? Boleh Ibu, mungkin kalau yang kesulitan di-download dulu aplikasi Shopee-nya ya. Nanti kalau sambil dibuka dulu di Google Play ya, atau mungkin handphonenya iPhone di Play Store ya. Habis itu di-download aja, terus didiamin dulu, terus dengerin dulu Aci mau cerita ya. Oke. Nah Bapak Ibu, sebelum jauh Aci ingin praktek nanti ya cara membuat toko di Shopee. Aci mau sedikit jelasin tentang Shopee itu apa sih ya. Mungkin Bapak Ibu taunya oh Shopee aplikasi belanja. Kalau ingat Shopee ingatnya belanja ya, itu pemborosan Bapak Ibu, jangan terlalu banyak dilakukan ya. Oke, jadi Shopee ini adalah salah satu bagian dari C Group ya. C Group ini kita adalah perusahaan internet, salah satu perusahaan internet yang terbesar ya. Ada beberapa lini bisnisnya ya. Mungkin kalau bapak-bapak atau cowok-cowok di sini suka main game Free Fire, nah itu gamenya Shopee ya. Terus ada juga dari besar banget nih di sosial media. Kenapa saya juga harus jualan di Shopee? Apa sih bedanya gitu? Atau apa mungkin kelebihannya kalau jualan e-commerce? Nah, mungkin di sini saya pengen ngasih tahu ya ke Bapak Ibu ya, bedanya antara jualan di sosial media dengan jualan di e-commerce ya. Kalau sosial media itu kan fungsi awalnya adalah untuk apa? Mendapatkan informasi. Ya, biasanya gini, kalau orang-orang mau cari barang tertentu gitu ya, biasanya pasti kita nyarinya kemana? Sosial media dulu, ya kan? Rata-rata kayak gitu. Mau cari daster murah atau mau cari oleh-oleh Semarang gitu, orang pasti nyarinya di sosial media dulu. Nanti dari sosial media biasanya kita suka mendapatkan informasi, ya, oh bisa dapat barang ini tuh di mana sih? Gitu, misalnya di Shopee atau mungkin kadang ya ada yang punya toko offline gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya toko online di sosial media, itu bagus, teruskan, pertahankan ya. Karena apa? Karena sosial media itu sekarang
bisa langsung nge-link, dan itu adalah tempat yang bagus banget untuk marketing gitu. Tetapi sosial media belum punya sistem serapih seperti dengan e-commerce ya, dari mulai sistem transaksinya ya, yang benar-benar kalau e-commerce itu kan mendata gitu ya, mendata transaksi, ada jalur-jalurnya, banyak promosi yang bisa digunakan ya, itu bedanya ya. Dan kalau di e-commerce sendiri benar-benar ini sebuah platform ya, yang mana orang-orang itu punya keamanannya sendiri. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu takut nih, aduh nanti kalau misalnya kalau misalnya penjualnya, pembelinya nanti nggak bayar ya, semua bisa di tracking ya, dan lebih aman pastinya ya, itu bedanya. Lalu nanti kalau misalnya udah jualan di online, di Instagram, gimana Mbak Aci? Tetap dijalanin, bagus. Apalagi kadang-kadang mungkin ini pengalaman beberapa UMKM juga yang ada, pasti kalau untuk mendapatkan kepercayaan baru dari customer baru, pasti biasanya mereka akan nanya, Mbak ada link Shopee-nya nggak? Gitu. Ya kenapa? Karena sebagai kita pembeli baru, pasti pengen lebih ada wadah yang lebih bisa dipercaya. Gitu, kalau terjadi apa-apa ya, walaupun followersnya banyak, walaupun kita jujur, tapi itu bisa lebih mendapatkan kepercayaan dari customer ya. Nah Mbak Aci, ini sedikit contoh Bapak Ibu produk terlaris dari Semarang. Ini Aci sengaja masukin makanan semua ya, yang kuliner ya. Mungkin ada yang memang sudah terkenal ya, kayak mochi, kayak bandeng juana gitu, tapi ada beberapa juga produk lokal yang memang buatan langsung dari teman-teman UKM ya. Lalu kalau yang lain gimana Mbak Aci? Potensi untuk fashion juga banyak sekali ya, pakaian wanita, cuman Aci nggak cantumkan di sini ya, kayak baju wanita, fashion, craft lebih ke tas, itu Semarang juga banyak ya. Jadi monggo di Bapak Ibu harus pede juga bahwa bisa menjual beberapa produk-produk seperti ini ya. Ini kan produk-produk asli Semarang ya, ada juga asli memang Jawa sih ya, kayak wedang wuh, itu rata-rata di Jawa Tengah itu pasti banyak. Nah terus apa sih yang sudah Shopee lakukan untuk membantu teman-teman UMKM? Apa nih yang Aci bisa lakukan sama Mas Mirza untuk bisa bantu Bapak Ibu semua yang ada di sini? Nah, yang pertama mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah main ke kampus UMKM belum? Kampus UMKM Semarang sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah banyak ya? Nah, kalau sudah, kita lokasinya ada di Hetero Space. Ya, nanti monggo dicari di Hetero Space, silakan mampir. Jadi kita punya fasilitas ya, yang kita berikan secara gratis untuk teman-teman UMKM ya, tanpa terkecuali ya. Jadi mau belajar tentang produk fotografi ya, mau tanya-tanya tentang belajar tentang Shopee ya, kemudian bisa pakai beberapa fasilitas kita ya, kayak studio foto, kayak studio live streaming ya. Ini silakan datang, kita ada di Solo, Bandung, Makassar, Bali, Semarang, Jakarta, Malang ya. Semarang silakan mampir ke Heterospace ya. Kalau mau iseng mampir ke Jakarta juga nggak apa-apa ya, lagi jalan-jalan atau kayak Mbak Aci bilang ada di Jakarta, atau lagi mau liburan ke Bali, silakan mampir juga ke Bali. Semua bisa dilakukan secara gratis ya. Nah terus kita juga punya sedikit highlight kurikulum pelatihan ya. Mungkin kalau hari ini Aci masih ngajarin kulit-kulitnya aja ya, mungkin di sini ada yang sudah expert banget ya pakai Shopee-nya, atau mungkin udah ada yang star seller atau Shopee Mall bahkan mungkin di sini ya. Tapi nanti nextnya ya, kan kita nanti ada WA group ya, yang tadi awal-awal tuh pas pembukaan Bu Nyoman bilang bahwa kita ada WA group untuk Bapak Ibu kita berdiskusi. Jadi setelah pelatihan kan biasanya ada kena penyakit hilang ingatan ya pada teman-teman UMKM ya, hilang ingatan dalam artian setelah pelatihan biasanya lupa tuh ya kan ya. Nah tugas WA group di situ adalah untuk mengembalikan ingatan yang hilang ya. Jadi kalau mau tanya-tanya sama tim Shopee, kita berkelanjutan di WA group tersebut, sama nanti
Bapak Ibu juga akan kita invite kembali untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dengan materi yang lebih expert. Ya, kayak Shopee Live, Shopee iklan-iklan Shopee gitu ya, terus fitur-fitur promosi sampai nanti terakhir ada Shopee Export ya, nanti dijelasin tuntas. Nah, kemudian selanjutnya apalagi sih yang menarik yang lagi Shopee ini dorong untuk Bapak Ibu UMKM supaya bisa lakukan. Yang pertama ada beberapa fitur engagement ya, atau fitur yang membuat kita lebih erat dengan calon customer kita nih. Kalau di online kan terutama treatmentnya harus berbeda ya, karena kita tidak bertemu langsung, tapi kita harus tetap bisa menyayangi dan memperkenalkan produk kita dan kenal juga dengan calon customer kita. Itu yang pertama adalah Shopee Live ya. Ini mungkin ada yang suka nonton ya, atau di jam-jam ibu-ibu mungkin lagi agak-agak gabut ya, nungguin anak belum pulang, masak udah selesai, biasanya suka scroll Shopee, nontonnya Shopee Live ya. Nah ini penting Bapak Ibu, salah satu fitur yang lumayan penting ya untuk bisa meningkatkan kedekatan lah ya, dan salah satu cara untuk bisa kita membrandingkan atau memperkenalkan juga produk yang kita jual ya. Kadang kalau chat mungkin saking banyaknya suka nggak kebales ya, makanya bikin Shopee Live ya. Jadi Shopee Live ini ketika kita live udah kita ngomong apa aja sambil satu-satu memperkenalkan barang yang kita punya ya. Lalu pertanyaannya, Mbak Ci, aku nih nggak pinter ngomong, aku malu-maluin, aku pemalu, aku introvert gitu ya. Apa yang harus aku lakukan kalau Shopee Live gitu? Tenang aja Bapak Ibu, ada di salah satu seller saya ya, beliau jualan makanan, kalau nggak salah keripik ya. Jadi tugasnya dia itu adalah live aja ya, benar-benar nyalain kamera, lalu dia cuman sediain meja, lalu dia makan. Jadi seperti ASMR ya, jadi cuman dia nggak ngomong apapun ya, benar-benar nggak ngomong apapun. Dia cuma ngasih tahu dia ada beberapa produk ya, ditampilin ke dia makan tuh dari yang original, yang agak pedes, yang manis, yang apa gitu ya. Jadi tugas ini cuma yang tapi makannya kayak gitu-gitu. Jadi ekspresinya gitu yang bikin orang kayaknya enak banget tuh mau beli keripik itu gitu. Nah, atau ada juga yang jualan sambel ya, bener-bener dia makan nasi ya, kayak model food blogger gitu ya. Dia cuma nyediain nasi, telur ceplok, sambel ya, udah dia makan pakai tangan. Waduh, itu kalau makan pakai tangan kan kenikmatan hakiki itu ada di situ ya. Dia makan pakai tangan, apalagi kalau udah diremes begini gitu kan, itu meyakinkan bahwa sambel itu enak ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak ada ide ya, dia yang jual makanan gitu aja udah ya. Itu lumayan ya, bisa berpengaruh ya, cuman crowd itu berpengaruh ya. Tapi kalau lebih bagus nanti ada kelasnya sendiri untuk Shopee Live ya, nanti mudah-mudahan bisa dipersiapkan lebih baik. Kemudian ada lagi Shopee Video juga ya. Ini kita minta tolong juga ke teman-teman UMKM untuk bisa lebih kreatif lagi, untuk bisa kayak punya banyak cara kok untuk bisa mengundang calon customer ya. Jadi salah satunya lewat konten video juga. Misalnya gini, kadang Bapak Ibu kalau nyari barang di Shopee nih ya, kan suka muncul nih ada beberapa pilihan video ya kan. Dan orang-orang itu pun juga akan senang ketika melihat produk kita itu secara visual juga ya. Jadi nggak cuma foto tapi video ya. Video itu bisa berupa apa? Satu, bisa berupa testimonial ya. Kedua, bisa berupa cara pakai atau cara penggunaan ya. Contohnya make up deh ya kan. Make up kan kita sering lihat ya, yang influencer gitu pakai barang atau cuci muka caranya gimana, pakai sabun ini atau pakai eyeliner gitu atau pakai baju. Nah itu bikinnya simpel-simpel gitu ya. Atau ada juga nih UMKM yang jualan barang itu pecah belah misalnya, atau barang anti air. Barang anti air jadi coba tuh sambil berenang, sambil hujan-hujanan, basah nggak tuh, waterproof nggak tuh. Jadi sekalian pembuktian ya bahwa barang yang digunakan itu memang kualitasnya sesuai ya.
Nah ini oh Aci belum geser, sorry. Nah ini salah satu yang bisa digunakan, dan biasanya kita juga suka ngasih voucher-voucher juga ya. Bapak Ibu pun juga bisa bikin voucher sendiri ya untuk lebih menarik customer ya, 2 itu. Oke. Nah ini satu lagi yang lagi Shopee galakan ya, super galak. Dalam artian program ekspor Shopee. Ada mungkin yang sudah bergabung dengan program ekspor Shopee? Ada satu? Oke, jualannya apa Mbak? Pakaian. Udah pernah ada pengiriman keluar? Kemana? Ke Malaysia. Apa produknya, pakaian wanitanya apa? Daster? Oh, skirt, rok. Oke, wow, hebat. Semarang punya ekspor nih, eksportir. Sekarang siapa lagi? Oh, ibu apa? Produknya? Produknya apa? Topeng kayu. Wow, oke. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ada 2, ada lagi yang sudah ekspor Shopee. Mana? Oke, baru 2. Di sini ada ratusan teman-teman UMKM. Saya pengen paling nggak minimum 50%-nya lah udah bisa join ekspor ya. Jadi ini program seperti apa sih Mbak Aci? Ya, jadi ini adalah salah satu program yang lagi Shopee galakin. Galak banget ya, dalam artian Shopee memberikan kesempatan untuk seluruh ya UMKM yang ada di Shopee untuk bisa mengekspor ya, atau mengirimkan barangnya ya sampai ke negara yang ada Shopee-nya ya. Jadi dari Shopee Indonesia ke Shopee luar negeri. Ya, jadi mungkin ini sangat membantu, terutama Bapak Ibu pasti cita-citanya banyak dong yang pengen ekspor kan? Ada nggak yang pengen di aja produknya? Enggak kan? Nah, pengen ekspor tapi bingung caranya mau gimana? Aduh, surat-suratan lah, surat A, surat B, surat C, suratan takdir lah, bingung begitu mikirinnya, ya kan? Jadi jangan sampai terhenti dengan suratan takdir tersebut, Bapak Ibu ya. Karena Shopee ada kasih solusinya ya, kita punya program ekspor. Ya, di sini gampang banget semuanya. Satu, yang pertama kita free atau gratis atau gretong ya, nggak bayar apapun. Jadi nanti untuk pengiriman ke luar negerinya ya, Bapak Ibu nggak perlu mikirin logistiknya apa, seperti gimana, nggak perlu surat-suratan, takdir dan segala macam, itu nggak perlu ya, gratis. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu proses pesanannya itu selayaknya kalau Bapak Ibu mendapatkan pesanan di dalam negeri atau di lokal lah ya. Ya, jadi syaratnya mungkin nanti nextnya akan Aci share syaratnya, tapi itu sangat simple ya, karena lebih ke performansnya Bapak Ibu untuk penjualan lokal terlebih dahulu. Ya, misalnya nih Bapak Ibu sekarang baru, nah biasanya kita nunggu dulu sampai 3 bulan, kita lihat dulu performansnya Bapak Ibu seperti apa ya. Minimum sebenarnya dalam waktu 3 bulan itu paling nggak ada beberapa order, dan jangan ada kena poin penalti ya. Misalnya Bapak Ibu suka terlambat atau produk sering salah kirim gitu, nah itu jadi perhatian kita ya. Dan caranya ya, Bapak Ibu tidak perlu mengirimkan langsung produknya ke negara tersebut, nggak usah ya. Lalu gimana Mbak Aci? Nah, caranya adalah nanti ketika Bapak Ibu sudah terdaftar program ekspor ya, nanti Shopee akan menentukan di negara mana nih produknya Bapak Ibu yang cocok, yang sesuai dengan regulasi negara tersebut ya. Misalnya kayak tadi Mbak tadi masuk di produknya rok ya, masuknya di Malaysia, atau Ibu tadi produknya topeng ya Bu ya, topeng masuk di Singapura. Wow, kayak nggak kebayang topeng ada yang beli di Singapura, itu kan suatu yang luar biasa ya. Maksudnya ciri khas kita di notice atau diperhatikan dengan dari luar negeri gitu loh, yang ada di Singapura. Nah, jadi ini 2 contoh ini, mbaknya sama ibunya itu dia pasti performance di tokonya sudah bagus di Indonesia, lalu daftar program ekspor, lalu nanti di negara tersebut biasanya akan muncul produk kita. Lalu nanti orang yang di negara tersebut biasanya belanja, yang beli langsung, lalu nanti
notifikasinya ya, notifikasi ke kita adalah nanti kita harus mengirimkan barangnya tapi ke gudang Shopee ya. Biasanya kan kalau kita ngirim barang langsung ke customer ya, kalau ini enggak, kita ngirim dulu ke gudang Shopee, nanti Shopee yang akan meneruskan barangnya sampai ke negara tujuan ya. Dan enaknya adalah uang kita langsung masuk gitu. Kalau lokal kan sampai udah nyampe tuh produknya baru kita dapat uang kan. Tapi kalau ekspor ini uangnya nyampe setelah produknya sampai ke gudang Shopee. Jadi nggak perlu nunggu seminggu 2 minggu nih karena lama kan keluar negeri gitu, itu nggak perlu ya, enaknya itu ya. Nanti Aci jelasin di next ini ya, next pelatihan untuk syaratnya ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau nanya boleh tentang program ekspor ya. Oke, nextnya lagi. Nah, Mbak Aci, saya mau coba deh jualan di Shopee. Apa sih yang harus saya siapkan dulu? Ya, pastinya harus punya produk. Ini kan pasti sudah punya produk semua lah ya. Kalau nggak ada produk bingung juga mau jual apa. Nah, yang harus diperhatikan ini selalu Aci ingatkan ya. Yang harus disiapkan adalah punya foto produk yang bagus dan deskripsi produk yang bagus. Ya, mungkin kalau sudah ada teman-teman Bapak Ibu yang punya toko di Shopee, coba dicek lagi sudah oke belum? Sudah lumayan bikin menarik belum? Sudah komplit belum? Ya, mungkin ada yang sudah lama tapi belum punya order, mungkin coba dikaji lagi, oh sudah bagus belum ya fotonya atau deskripsinya. Nah, jadi 90% lebih ya kita pasti beli barang karena kita melihat dari fotonya bagus, ya nggak? Ya kan? Karena kalau jualan online ini beda dengan jualan offline. Kalau offline kan orang datang ke toko kita, ya bisa nyobain langsung barangnya, ya nggak sih? Oh bajunya muat, oh enggak, oh makanannya kayaknya pas di lidah atau kepedesan, gitu. Itu semua bisa secara langsung. Tapi kalau online ya orang-orang ya kita di rumah hanya bisa membayangkan apa yang kita lihat di foto tersebut, ya kan? Nah, jadi ini mungkin PR lagi buat masih banyak soalnya saya lihat teman-teman UMKM yang sebenarnya produknya bagus, ya, tapi fotonya ngasal, asal foto, asal jepret, asal upload, ya. Biasanya kadang-kadang kayak gitu boro-boro menarik ya, kadang-kadang udah wassalamualaikum ya, nggak bakal kelihatan juga, nggak bakal orang lihat gitu, kecuali Bapak Ibu jualan produk yang sudah ada brandnya ya, misalnya make up ya, mereknya L'Oreal, mau fotonya cuma jepret upload ya orang-orang udah tahu kualitasnya seperti apa, L'Oreal gitu kan. Tapi kalau kita produk kita nih yang sebenarnya bagus, yang harusnya kita bisa memperkenalkan produk kita, tapi kitanya ngasal, ya orang-orang nggak bakal ngeliat. Ya jadi tolong diperhatikan untuk serius membuat foto produk. Yang mungkin pasti di sini udah pernah atau sering lah ya, atau bahkan udah expert untuk bikin foto produk. Jadi ini Aci mau ngingetin karena di online ini akan berbeda. Nah, kemudian cara buat bikin foto produk itu gimana sih Mbak Aci? Pastinya riset dulu apa yang sekiranya cocok ya dengan produk kita. Ya dicari tahu dulu, kalau perlu mungkin nyontek-nyontek dikit sama toko-toko sebelah, it's okay ya. Nanti kan tinggalin modifikasi sesuai dengan brandingan kita ya. Itu. Kemudian nah ini. Jadi untuk foto produk sendiri kalau perlu dengan melihat foto aja kita tuh udah tahu fungsinya untuk apa, untuk siapa, ya penggunaannya untuk siapa. Kemudian misalnya jualan baju, mix and match-nya itu bisa cocok dipakai kemana, ya. Kemudian ditunjukin juga bikin beberapa tipe foto gitu ya. Ada sekalian nunjukin kelebihannya seperti apa. Ya, misalnya ada variasi warna, ditunjukin itu masing-masing warnanya biar detail, ya. Kemudian detail produknya juga, misalnya baju, oh ini ada kerutannya, misalnya aksesoris, oh ini
ada yang tajamnya gitu ya, oh ini bentukannya seperti ini gitu, sangat detail. Dan kalau ada keunggulannya misalnya dia anti air ya, di foto juga si bagian yang anti air itu sebelah mana ya. Kalau perlu foto Bapak Ibu misalnya jual hijab anti air, Bapak Ibu sambil berenang tuh atau hujan-hujanan bisa tuh ya, jadi sambil nunjukin oh barangnya itu anti air. Nah ini sedikit tips aja Bapak Ibu, mungkin sudah pada paham ya. Ini tips amatir ala Aci ya. Jadi Aci sebagai amatiran ya, ini yang penting foto pasti udah pada pinter ya, harus backgroundnya putih atau polos ya, biar apa? Biar nggak mata nggak silo juga ya, atau biar fokusnya itu langsung ke barang ya. Kemudian bagus juga sebenarnya kalau apalagi kalau pakaian ya, segala sesuatu tuh bagus kalau ada foto ketika digunakan ya, terutama baju atau tas. Tas juga perlu Bapak Ibu. Kalau ada mungkin yang jualan tas ya, tas juga perlu atau dompet ya, terutama mungkin tas ya. Tas kan kadang-kadang kalau di foto doang kelihatannya mungkin entah itu besar, entah itu kecil ya, tapi ketika ada contoh dipakainya kan kelihatan tuh, oh itu tasnya ternyata tas lempang, tas lempangnya juga besar gitu ya, atau ternyata kelihatannya besar tapi pas dipakai oh tasnya kecil gitu ya. Itu contohnya. Kemudian nah ini cahaya-cahaya juga ini pasti udah pada pahamnya, terutama cewek-cewek yang suka selfie ya, cahaya itu penting ya. Kalau Aci biasanya kadang di kantor pun, kalau di kantor kan kebetulan kaca-kaca semua ya, jadi gampang dapat cahaya bagus gitu ya. Jadi cahaya ilahi itu penting sekali Bapak Ibu ya, selain menuntun kita ke arah kebenaran tapi menuntun foto kita supaya bagus ya. Itu fungsinya. Kemudian kalau nggak punya Bapak Ibu rumahnya nggak punya jendela ya, misalnya nggak punya jendela, nah ada lampu ya. Lampu kalau Aci juga pernah coba pakai lampu meja belajar ya, atau kadang fittingan biasa nih tak pakein buat nyorot apa si produk tersebut ya. Selebihnya bentar. Nah selebihnya biasanya kalau mau background ya, background tuh kadang Aci juga simple, nggak pakai background apa-apa bisa ya, karena sekarang udah ada background remover ya, atau mau pakai karton atau kain itu juga boleh ya, disesuaikan saja. Kemudian angle juga perlu ya, jangan terlalu begini banget ya, padahal yang mau ditunjukin tuh yang miringnya, tapi kita maunya atas gitu kan ya. Atau makanan juga sama ya, kata Bu Aci harus begini, enggak juga. Kalau makanan kan justru malah bagus begini gitu ya, ada ketika disajikan tuh ngadep atas gitu ya, itu diperhatikan. Kemudian sama untuk bagian rasio-rasionya juga ya, jadi kalau mentang-mentang fotonya jauh habis itu yang diupload jauh, enggak, tapi harus dekat ya biar fokus gitu. Nah kemudian oke, Mbak Aci handphoneku tuh biasa aja, nggak yang bagus, nggak yang pakai kamera pro. Nah tenang Bapak Ibu, sekarang banyak sulap magic ya, jadi ada banyak aplikasi foto, dan saya yakin di sini pasti ada aplikasi edit foto di handphone masing-masing. Nggak mungkin nggak ada, salah satu pasti ada ya, entah itu apapun itu ya, buat edit foto ya. Banyak kan filter itu pasti ada deh, nggak mungkin nggak ada handphone Bapak Ibu nggak ada aplikasi filternya, aplikasi foto. Nah simple sebenarnya ya, kalau dirasa kurang cahaya bisa diedit pakai aplikasi apapun tuh bisa ya. Biasanya sih standar aja ya, diterangin ya, warnanya juga diterangin sedikit ya, terus saturasi juga sama. Tapi satu, jangan terlalu heboh-heboh. Kenapa? Kalau heboh-heboh nanti warna pink muda karena asik nih kayaknya biar keren nih gitu kan warnanya, tapi nanti jadinya berubah warna jadi pink terang gitu atau pink bonjreng. Tapi ketika nanti barangnya sampai ke customer ya warnanya harusnya pink muda, nanti orang itu kecewa ya. Jadi edit foto boleh tapi jangan berlebihan. Nah ini dua contoh aplikasi yang Aci biasanya pakai simple. Itu yang pertama ada Snapseed ya,
Jadi yang pengen punya foto gampang itu bisa pakai Snapseed ya. Nah ini yang kedua itu foto room. Jadi kalau foto room ini Bapak Ibu misalnya backgroundnya sebenarnya udah putih, tapi ternyata pas di foto nggak terlalu putih-putih banget nih. Ya jadi benar-benar pengen kembali ke Fitri ya ceritanya. Jadi pakai si foto room ini. Jadi benar-benar putih bersih bercahaya gitu, tanpa ada bayang-bayang lah ya. Ini pakai foto room bisa. Dan ini nggak perlu Bapak Ibu kayak nguruk gitu, enggak ya, karena nanti otomatis upload fotonya langsung berganti backgroundnya putih gitu ya. Itu dua itu. Kalau mau ganti background pakai ini bagus ya. Atau pakai beberapa aplikasi juga banyak sih yang remove gitu ya backgroundnya, tapi kadang suka ada yang berbayar. Nah ini Haji cari yang gratisan. Nah setelah foto produk, ini yang paling penting juga, yaitu membuat nama produk ya. Kenapa nama produk penting? Karena rata-rata pasti sebelum beli produk orang itu membaca dulu dengan detail dan jelas. Kalau kita nggak ngasih tahu detail dengan jelas ya, orang malas beli karena nggak tahu apa sih yang dijual. Fotonya iya bagus, tapi dia nggak ngerti ini produknya apa aja ya, ukurannya berapa ya. Jadi ini harus dikasih informasinya ya. Jadi kalau nama produk ini Aci sedikit kasih kisi-kisi menurut Aci ya, menurut tim Shopee. Yang pertama rumusnya, coba bikin depannya itu nama brand atau nama produknya Bapak Ibu. Nama brand dulu lah ya, nama brandnya apa. Kemudian yang kedua itu kategori produknya itu apa ya. Yang ketiga itu detailnya apa ya. Ini Aci kasih contoh. Kalau nama merek ini wafer ya, semua udah pada tahu merek ini pasti ya. Jadi brandnya ini Selamat gitu. Selebihnya Selamat ini kan brandnya punya banyak varian ya. Entah itu wafer, entah itu biskuit, entah itu Astor ya. Lalu ditulis tuh si Selamat ini jual apa sih ya, wafer setelah itu gitu. Nah terus wafernya kan banyak, mungkin ada wafer strawberry, ada coklat. Nah tulis tuh Selamat wafer coklat gitu ya, atau strawberry atau vanilla ya. Seterusnya apa, ukurannya misalnya ya, ukurannya yang berapa sih? Oh yang 100 gram, oh berarti kecil. Oh yang 500 gram, oh berarti orang-orang udah ngebayangin oh cukup lah gitu loh, besar gitu ya. Ini simple. Atau kalau kayak fashion pun juga sama ya, kayak baju misalnya Aci Shop gitu ya, depannya Aci Shop. Kemudian rok atau daster batik gitu ya, daster batik jumbo gitu. Nah itu ditulis aja ya, Aci Shop daster batik jumbo gitu, itu sudah cukup ya. Jadi ketika orang baru melihat ya, nyari produk, baru melihat nama, udah tahu apa yang dijual dari emak tersebut. Nah ini beberapa contohnya lagi yang baik dan yang kurang baik ya. Jadi nulis nama produk ini harus sesuai ya, jangan jualnya apa ya, nulisnya apa. Kenapa kalau ngasal gitu? Karena nanti kemungkinannya satu, bisa jadi kalau produk itu kan kita nyari produk kan dari nama ya. Bisa jadi nanti kalau namanya nyeleneh ya, atau nggak sesuai ya, munculnya mungkin akan di belakang-belakang ya, atau bahkan nggak bisa ketemu sama sekali karena kita terlalu ngasal gitu ya. Jadi bikin nama produk itu yang bagus-bagus aja ya. Oke. Ini kayak ini ada yang mungkin kelihatan nih, ini yang nggak spam ya. Jadi dia benar-benar ngejelasin bajunya ini. Oke, bajunya nih blus ya, blus polyester tangan 3/4 gitu. Ini nggak spam nih. Terus ini ada lagi tas ransel ya, karboni. Terus di sini tersedia slot misalnya. Dari sini udah kelihatan, dan kira-kira biasanya kita kalau butuh produk tertentu itu sudah cukup menjelaskan lah ya dari judul ini. Nah, kemudian ada beberapa yang
bikin kata-kata itu atau bikin judulnya ini terlalu apa ya, nggak sesuai lah ya, atau bener-bener gak relevan sama sekali. Ini misalnya yang sebelah kanan nih, dia jualan utek lah ya, utek yang mereknya Implora, terus nail polish set gitu, terus dia lanjut lagi facial wash gitu. Jadi orang tuh bingung, ini sellernya galau apa gimana gitu kan, ini jualnya kok utek tapi kok ada facial wash juga gitu. Jadi jangan yang aneh-aneh ya. Nah, setelah nama produk, sisanya adalah deskripsi produk. Ya, deskripsi produk ini penting banget ditulis. Kenapa? Karena di sini adalah saatnya Bapak Ibu untuk bisa memamerkan dan menyombongkan dan membanggakan apa yang Bapak Ibu jual. Gitu. Kenapa? Gitu, karena kalau dari foto aja kan tidak cukup. Ya, orang pasti harus dijelasin apa sih yang dijual, ya. Detail-detailnya ada rasa apa aja, ya, ukurannya ada apa aja, itu harus. Ya, kenapa harus lengkap? Ya, mungkin ini ada pengalaman kali ya, ada beberapa pengalaman Bapak Ibu UMKM atau mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman, ya. Customer kita itu kan kadang-kadang kita sudah bikin produk lengkap nih, bikin foto produk lengkap, bikin deskripsi bagus lengkap. Tapi kan kadang penyakitnya mereka akan bertanya lagi. Ya kan, segitu kita udah tulis informasinya lengkap, tapi mereka masih banyak yang nanya lagi gitu ya. Kayak misalnya Bapak Ibu udah nulis lengkap nih, L itu ukurannya berapa kali berapa. Entar customer ada aja yang nanya, Mbak ukuran L-nya panjangnya berapa ya? Gitu, ya kan? Atau kita udah nulis rasa ya atau ukurannya berapa ya, yang 500 gram. Nanti nanya lagi, Mbak kalau yang ini nih ukurannya berapa ya? Gitu, ya kan? Nanya lagi, tapi memang itu sedikit cobaan ilahi ya Bapak Ibu ya kalau jualan online ya, karena customer mungkin akan bertanya ya. Tapi paling nggak dengan kita menuliskan deskripsi yang lengkap ya, itu mengurangi pertanyaan dari customer gitu. Apalagi kalau nggak lengkap, mereka akan lebih banyak ya, makanya harus lengkap di awal ya. Nah, ini mungkin sedikit rumus ya yang Bapak Ibu harus coba dibuat ya. Yang pertama, kalau apapun produknya ya dikasih tahu ukurannya lah ya, ukurannya entah sentimeter, gramnya ya, liternya, terus beratnya juga ya, terus bahan yang digunakan apa misalnya ya. Walaupun misalnya ibu juga jualan topeng aja Bu ya, tapi kan ibu harus kasih tahu, oh ini dari kayu, oh ini dari besi baja gitu misalnya kan. Jadi apapun itu bahannya diinfokan ya. Terus kelebihannya apa ya, manfaatnya untuk apa ya, ini harus. Apalagi kalau Bapak Ibu yang benar-benar penjualan misalnya barang atau makanan atau minuman kesehatan gitu ya, manfaatnya untuk apa sih gitu ya. Kemudian penggunaan ya, cara menggunakannya itu seperti apa ya. Nih kayak ini untuk detail produk nih ya, ini contoh produk fashion nih Bapak Ibu bisa lihat. Ini detail produknya ditulis ya, dia lengan panjang atau polos atau berkerah gitu misalnya. Terus modelnya ya, lebarnya ya, lebar S, M, L, XL itu dikasih tahu lah ya, harus lengkap. Terus cara misalnya perawatan ya, mungkin kalau baju kalau kaos biasa mungkin nggak perlu treatment khusus ya, tapi mungkin ada yang bahannya khusus ya. Misalnya ibu topeng juga kan Bu nggak boleh disimpan di tempat yang lembab ya, harus mungkin di kulkas gitu biar awet ya. Tapi itu dijelasin ya. Kemudian apalagi kalau makanan ya, makanan itu perlu dikasih tahu. Misalnya setelah makanan itu dibuka harus disimpan di tempat yang bagaimana gitu ya, atau baju harus dicuci misalnya di mesin cuci nggak boleh, harus cuma direndam aja gitu ya. Dan bagus kalau makanan baiknya, bagusnya dilampiri juga. Kalau Bapak Ibu ada PIRT, monggo PIRT. Kalau ada BPOM, monggo gitu. Terus ada yang halal MUI boleh. Sama kadaluarsanya juga perlu ditulis. Ya, misalnya awet 2 minggu
ya, atau 1 bulan ya, atau seumur hidup itu makanan nggak basi, itu ditulis aja ya. Ini kemudian ini salah satu contoh yang udah bagusnya juga ya, ada jualan. Nah ini kayak foto nanti seperti ini ya kurang lebih jadinya ya, namanya juga sama. Nah ini nama produk juga. Nah bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya, kemudian yang cocok langsung saja di order. Untuk kaos-kaos kerennya ya, bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.